News Update Piala Dunia Qatar 2022. MJ Listeners, laga terakhir grup B Piala Dunia itu bakal tersaji di Ahmed bin Ali Stadium di Qatar pada Rabu 30 November pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga bertajuk Derby Britania Raya itu akan menjadi jembatan bagi Inggris untuk finish di puncak klasemen grup B. Sementara itu Wales terpuruk dengan lantaran terancam gagal melaju ke babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Hal itu menyusul hasil minor dari tim berjuluk The Dragons di 2 laga sebelumnya. Dan masih terhubung bersama saya ada Bung Kesit ya, pengamat sepak bola, Bung Kesit Handoyo. Halo Bung Kesit, masih bersama kami ya? Iya, Oke. mantap nih. Bung Kesit, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas dari grup A. Nah, ini kita bergeser nih membahas pertandingan kedua antara Wales melawan Inggris di pertandingan terakhir grup B nanti. Nah, Bung Kesit, kalau Inggris dan juga Britania Raya akan baku hantam di pertandingan terakhir nanti, tapi sebelum ke timnas Inggris, ada apa dengan Wales sendiri nih Bung Kesit, perjalanannya di turnamen seperti Piala Dunia tidak bisa terulang pada saat tampil mengesankan di Piala Eropa 2020, gimana? Ya, memang ini seperti anti klimaks ya bagi Wales, tim yang sebelumnya pernah tampil mempesona ya di ajang Euro 2016. Mereka menjadi tim yang sempat memberikan sebuah permainan yang sangat sangat bagus gitu ya, sangat menjanjikan gitu. Tapi ya situasinya kan kita tahu bahwa mereka kemudian hanya mampu di semifinal. Tapi di tahun 2020 kemudian di Euro juga mereka hanya sampai di babak 16 besar ya. Saya melihat memang generasi dari Wales itu generasi terbaik mereka ya pada saat Euro di 2016 ya, ketika mereka tampil di semifinal dan menempati posisi ketiga. Tapi setelah itu seperti drop gitu, karena pemain-pemain yang ada memang masih merupakan pemain-pemain yang selama ini mewarnai tim dari Wales ya, yang usianya rata-rata memang sudah mulai tidak muda lagi ya. Sebut saja misalnya senior gitu ya. Ya, dia udah 33 tahun, atau kemudian misalnya Aaron Ramsey yang juga sudah 31 tahun gitu ya. Atau misalnya penjaga gawang Hennessy yang juga sudah 35 tahun. Jadi memang generasi yang mudanya, walaupun ada nama-nama yang yang mulai menjanjikan seperti Ethan Ampadu misalnya ya. Tapi mereka tampaknya masih belum nyetel gitu ya, masih butuh waktu lah bagi para pemain muda dari Wales ini. Gitu. Tapi kalau Christian Bale-nya yang menjadi tumpuan aja gitu, dia aja atau ada yang lain? Iya, sebenarnya sih cukup masih ada ya pemain-pemain Wales yang bisa diharapkan gitu ya. Misalnya dari pemain depan misalnya masih ada nama seperti Daniel James gitu ya, atau Kiefer Moore. Tapi ya itu tadi, mereka masih butuh waktu lagi gitu ya. Mereka masih butuh waktu lagi untuk bisa menciptakan sebuah tim yang betul-betul tangguh seperti yang pernah mereka perlihatkan di tahun 2016 atau di 2020 di Euro. Walaupun di Euro 2020 kan sudah tampak terlihat penurunan kekuatan dari Wales. Oke. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal Inggris sendiri, Bung Kesit, Inggris kan memiliki tim bertabur bintang. Apakah Piala Dunia tahun ini Inggris masih menjadi tim termahal mungkin? Ya, kalau Inggris ini kan tim yang kadang-kadang susah juga itu untuk mereka kadang suka disebut sebagai tim favorit ya, tapi dalam prakteknya di lapangan kadang-kadang penampilan dari Inggris itu seperti angin-anginan gitu ya. Di pertandingan grup B saja lah misalnya, mereka tampil begitu gemilang menghadapi Iran ya, menciptakan 6 gol, walaupun kebobolan juga 2 gol. Tapi di pertandingan berikutnya pada saat menghadapi Amerika Serikat, pemain-pemain Inggris semuanya drop. Bellingham yang tampil begitu memukau, bahkan memiliki catatan nilai paling tinggi ya sepanjang pertandingan menghadapi Iran. Ternyata pada saat menghadapi Amerika Serikat, ya dia tidak bisa apa-apa. Demikian juga Harry Kane, demikian juga misalnya Saka atau Raheem Sterling, ya Marcus Rashford juga rapotnya itu tidak secemerlang ketika menghadapi Iran gitu. Hampir seluruh pemain Inggris pada saat menghadapi Amerika Serikat itu betul-betul di bawah
performa terbaik mereka, sehingga wajar kalau kemudian mereka tidak mampu menciptakan gol dan hanya mampu bermain imbang 0-0 ya menghadapi United States atau Amerika Serikat yang notabene sebenarnya hitung-hitungannya bisa mereka kalahkan. Nah itu penyebabnya apa sebenarnya Bung Gesit? Performanya yang memang sudah turun atau lagi kurang fit apa gimana? Ya itu tadi saya bilang angin-anginan gitu ya. Ketika mereka mengawali laga menghadapi Iran itu kan tampilnya luar biasa sekali tuh ya. Grealish, Sterling, Bellingham, Saka semuanya tampil, termasuk juga pemain pengganti Marcus Rashford ya. Grealish juga kan tampil sebagai pemain pengganti, tapi begitu dia masuk kan permainan Inggris juga tetap hidup dan dia bisa menciptakan gol. Tapi di pertandingan kedua itu tadi ada semacam ada semacam mental block, sepertinya saya melihatnya begitu ya. Jadi ketika menghadapi Amerika Serikat yang notabene mungkin sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Iran, mereka justru pemain-pemain Inggris ini seperti tidak bisa berbuat banyak gitu, dan gagal untuk menampilkan permainan terbaiknya seperti yang mereka perlihatkan pada saat melawan Iran. Oke, bukan karena ciut ya, tapi karena kewalahan aja gitu. Iya, karena mereka seperti nggak pede gitu ya, seperti nggak pede gitu. Kemudian ada perlawanan ketat yang diberikan oleh Amerika Serikat, kemudian mereka justru gagal untuk bisa mengembangkan permainan mereka sendiri. Oke, tapi Bung Gesit kalau kita lihat secara head to head kedua kesebelasan ini cukup sering bertemu kan, baik di ajang resmi maupun di coba. Inggris memiliki keunggulan dalam menghadapi Wales. Ini tanggapannya seperti apa? Ya kalau lihat dari pertandingan yang sudah mereka mainkan sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan yang sudah mereka lakukan, memang Wales tidak pernah menang dari Inggris ya. Dalam 7 laga terakhir misalnya mereka hanya mencatat 2 kali imbang dan 5 kali kalah gitu ya. Artinya Inggris selalu berada di atas Wales gitu ya. Kemudian dari catatan gol misalnya, Wales hanya bisa menciptakan 2 gol dari 4 pertandingan terakhir ya. Bahkan kebobolan 6 gol begitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup bisa menjadi dasar, cukup bisa menjadi pegangan bahwa Inggris memang berada di atas Wales gitu. Walaupun banyak pemain Wales yang berkiprah di Liga Inggris gitu ya. Artinya mereka sebenarnya tahu jeroannya pemain-pemain Inggris gitu. Gareth Bale walaupun sekarang bermain untuk Los Angeles, tapi dia kan pernah malang melintang bersama Tottenham Hotspur ya. Atau misalnya Aaron Ramsey yang saat ini bermain untuk Nice. Dia adalah pemain yang pernah berkiprah bersama Arsenal gitu. Atau penjaga gawang Hennessy yang juga bermain untuk Nottingham Forest gitu. Artinya sebenarnya kalau soal pemain-pemain Inggris ya, mereka hafal betul lah gitu ya pemain-pemain Wales. Tapi itu tadi secara tim ketika mereka bergabung dalam tim nasional, mereka seperti sulit ya. Sebenarnya ini juga sama dialami juga oleh Inggris gitu ya. Pemain-pemain Inggris kalau sudah berkumpul di tim nasional itu kan seperti ada kesulitan gitu. Pemain-pemain yang biasanya tampil cemerlang di klubnya masing-masing seperti tidak muncul ketika berada di tim nasional. Itu apa faktornya? Kenapa tidak bisa banyak muncul? Ya. Kalau Inggris itu kan dari awal memang ya ini juga tidak terlepas dari kultur mereka barangkali ya. Negara kerajaan kemudian merasa paling super gitu derajatnya, tapi kemudian ketika berada di dalam satu tim mereka seperti membawa ego masing-masing gitu. Jadi sulit gitu. Jadi individualis gitu ya. Gitu ya. Iya, lebih ke situ. Jadi masing-masing merasa ini gue nih paling hebat gitu loh. Oh ini gue merasa gue paling tinggi, kira-kira seperti itulah. Ini pengaruh-pengaruh di luar non teknis sih. Oke, baik. Artinya faktor-faktor itu yang juga bisa menjadi pengaruh sebenarnya kan, kalau dalam kerja sama tim kan juga harus benar-benar bisa satu visi misi begitu untuk bekerja sama. Kalau sudah berada dalam situ kan chemistry mereka kan harus menyatu gitu. Iya. Ambil contoh lah Prancis atau Spanyol gitu yang kita lihat bagaimana permainan mereka begitu atraktif ya, masing-masing pemain itu bahu-membahunya itu kelihatan sekali gitu ya. Walaupun Inggris itu juga terlihat, tapi ada sisi lain yang membedakan antara individu-individu pemain Inggris dengan pemain-pemain Eropa lainnya seperti Jerman, Spanyol atau Prancis gitu. Oke. Nah, Bung Gesit, kalau kita lihat kan pertandingan dini hari nanti menjadi pertemuan pertama kan bagi Wales berhadapan dengan Inggris di ajang Piala Dunia, karena Wales ini kan baru lolos tahun ini untuk Piala Dunia. Ini ya, sebelumnya tahun 58. Iya betul, tahun 58 sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah Wales ini akan memanfaatkan pertandingan dini hari nanti atau justru mereka ya harus angkat koper lebih dulu?
Iya, satu poin ya yang baru dimiliki oleh Wales. Sebenarnya sih mereka masih ada lah sedikit peluang ya. Mereka kan di grup B ini kan belum ada tim yang dipastikan tidak lolos ya dari persaingan grup. Walaupun Wales saat ini berada di dasar klasemen dengan 1 poin ya, termasuk Amerika Serikat yang berada di posisi 3 dengan 2 poin. Tapi belum ada tim yang betul-betul aman gitu. Katakanlah misalnya Wales bisa mengalahkan Inggris, maka poin mereka akan 4 ya. Inggris juga tertahan di posisi 4. Iran sama Amerika Serikat, katakanlah kemudian mereka bermain imbang. Ya kalau situasinya seperti ini, kan berarti Iran dan Wales kan kemungkinan untuk lolosnya sangat besar. Ya. Karena kalau nanti dihitung dengan head to head, ketika Wales sukses mengalahkan Inggris, berarti kan poin Wales ya dari sisi head to head-nya mereka unggul. Ya, jadi masih adalah peluang dari 4 tim ini. Cuma memang Inggris kalau mau aman dia harus memenangkan pertandingan ini ya, seri relatif aman buat Inggris. Oke. Artinya masih ada peluang begitu ya Bung Gesitnya. Nah kalau Bagi soal Wales masih ada harapan lah gitu. Nah kalau soal formasi dan juga skema apa yang akan dipakai kedua pelatih untuk memenangkan pertandingan nanti? Ya dari Inggris lah ya. Inggris saya pikir tetap akan tampil. Ya mungkin ada beberapa perubahan barangkali ya yang coba dilakukan oleh Gareth Southgate. Tapi kalau kita lihat di lini pertahanan misalnya John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Declan Rice, saya pikir akan tetap menjadi andalan ya. Kemudian juga ada Henderson, saya pikir sebagai pemain senior, pemain yang punya pengalaman dia bisa menjadi penyeimbang ya. Bisa saja dia menjadi pilihan utama. Raheem Sterling, Mason Mount, Harry Kane ya. Ini akan tetap menjadi andalan utama, termasuk juga Foden yang juga sepertinya akan kembali diturunkan menjadi starter oleh Gareth Southgate. Gitu. Kalau dari Wales, Ramsey, kemudian James, ya, Gareth Bale, dan juga Ampadu, ini juga saya pikir masih akan menjadi pilihan utama. Oke, tapi lagi-lagi ya masih ada juga harapan untuk Wales walaupun posisinya paling bontot ya di posisi keempat paling bawah di grup B ya. 1 poin. Kalau kita lihat ya perolehan sementara memang Inggris kan di posisi pertama ya dengan 4 poin di grup B begitu, tapi masih ada harapan. Nah, yang sama-sama juga nantinya akan berlangsung pertandingan lain ini antara Iran lawan Amerika, kan ini juga 2 tim yang juga sudah ramai bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan, termasuk ada campur intrik politik. Nah, Bung Gesit, siapa nih kira-kira yang akan lolos dari grup B ke babak selanjutnya, Bung Gesit? Ya kalau menyimak kekuatan ya, sebenarnya sih bisa dibilang kekuatan mereka cukup berimbang lah ya. Tapi kalau Iran, bagaimana penampilan terakhir pada saat mereka mampu memenangkan pertandingannya ya menghadapi Wales, ini kan menjadi modal yang sangat bagus bagi Iran untuk melanjutkan tren positifnya pada saat menghadapi Amerika Serikat. Apalagi tensi menjelang pertandingan ini kan cukup tinggi ya antara Amerika Serikat dengan Iran. Kan kita tahu bagaimana persaingan atau hubungan kedua negara ini di luar sepak bola gitu ya. Apalagi kabar terbaru itu kan Iran protes ya sama FIFA karena ada lambang mereka yang kemudian dihapus gitu oleh Amerika menjelang pertandingan ini. Kan pertandingan ya tensinya di luar lapangan ternyata juga sudah mulai panas gitu di luar yang terkait dengan sepak bola gitu, di luar sepak bola itu sendiri begitu. Untuk ya mungkin bagi Amerika ini bagian dari mereka untuk melakukan shy war sebelum mereka bertemu di lapangan. Baik, oke deh, langsung saja pertanyaan terakhir nih, prediksi dan skor dan juga ball position pertandingan Wales melawan Inggris ini nanti akan seperti apa? Ya, kalau Inggris menghadapi Wales, saya pikir Inggris di atas kertas akan bisa ya memenangkan pertandingan ini, pertandingan terakhir, karena dari catatan pertemuan mereka memang Inggris selalu sukses ya mengalahkan Wales. Jadi kalau komposisi atau prediksi sih saya pikir 60-40 lah ya buat Inggris. Gitu. Kalau Iran Amerika? Iran Amerika saya masih melihat peluang Iran untuk memenangkan pertandingan ini cukup besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Modal kemenangan di pertandingan kedua menghadapi Wales itu menjadi pemantik bagi Iran, dan kemudian juga ada emosi yang mereka
ya untuk menghadapi Amerika Serikat. Jadi keinginan untuk menangnya itu sangat sangat luar biasa sekali bagi Iran. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan ya untuk dari grup B ada Inggris dan juga Iran yang mungkin bisa lanjut ke babak Iya. berikutnya begitu ya Bung Kesit ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, tapi lagi-lagi ini adalah prediksi saja MG listeners, jangan khawatir karena kita juga masih akan menantikan seperti apa keseruannya pertandingannya nanti malam, jadi jangan lupa untuk saksikan nanti malam. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Kesit Handoyo atas waktunya sudah berkenan berdialog bersama kami di pagi hari ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Bung Kesit, salam olahraga. Apri, salam olahraga, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Bung Kesit. News Update Piala Dunia Qatar 2022.